Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibacakan tentang riwayat saya, tentang CV saya. Tadi ada yang kurang, saya alumni dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, yang dikenal dengan UHAMKA. Dan S2-nya di Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jadi di UHAMKA itu ada program untuk magisternya. Nah, saya lanjut di situ dengan jurusan penelitian dan evaluasi pendidikan. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas tentang teknik pengembangan instrumen penelitian. Bisa. Oh ya, kayak tadi aja deh. Oke, untuk teknik pengembangan instrumen penelitian, di sini memang benar tadi dikatakan oleh Pak Syarif bahwa setiap guru itu punya kewajiban untuk meneliti di kelasnya masing-masing. Jadi setiap masalah. Nah, kemudian ini yang akan saya bahas mengerucut kepada teknik pengembangan instrumen. Insyaallah Malen. Oke, langsung saja. Nah, instrumen penelitian kita mengenal terlebih dahulu tentang instrumen penelitian. Apa itu instrumen penelitian? Yaitu suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel penelitian. Nah, untuk mengukur apakah instrumen itu baik atau tidak, yaitu bisa dianalisis dengan dua teknik, yaitu yang pertama adalah diuji kevalitannya. Nah, bagaimana cara menguji kevalitan? Yaitu dengan uji validitas. Nah, setelah diuji validitas, kita bisa mengeneralisir instrumen tersebut, yaitu disebut dengan reliable. Nah, bagaimana cara mengukur reliabilitas suatu instrumen penelitian, yaitu dengan menggunakan uji reliabilitas. Nah, kalau untuk uji validitas, itu misalkan ada 50 pertanyaan kuesioner, itu dalam uji validitas tidak semua pertanyaan itu valid. Nah, dari 50 pertanyaan, bisa saja yang valid itu hanya 40 atau 30 pertanyaan. Nah, validitas ini dan tidak hanya digunakan untuk kuesioner penelitian saja, tetapi bisa juga Bapak Ibu dan teman-teman di sini gunakan untuk mengukur apakah soal-soal yang Bapak Ibu berikan kepada anak didik itu sudah cukup valid atau cukup baik untuk diberikan. Karena pada dasarnya alat ukur yang kita gunakan itu memang harus baik. Tetapi kadang-kadang kita membuat soal itu tidak sesuai dengan instrumen yang dibutuhkan, ya. Nah, dari situ kita bisa mengukur apakah soal-soal yang sudah kita berikan kepada anak didik kita itu sudah valid atau belum, yaitu kita bisa menggunakan uji validitas. Nah, setelah diuji validitas, kita bisa melanjutkan ujinya, yaitu dengan namanya uji reliabilitas. Jadi, tadi kan saya menggunakan 50 soal pertanyaan. Jika hanya 40 yang valid, maka hanya 40 itu yang kita uji reliabilitasnya. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas untuk uji validitas. Validitas adalah kemampuan alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, di sini ada macam-macam validitas, yaitu ada validitas rupa, validitas isi, validitas kontraks, validitas kriteria, eksternal, dan prediktif. Nah, apa itu reliabilitas? Yaitu reliabilitas adalah bagaimana konsistensi atau keajikan dalam ketelitian. Jadi, instrumen itu harus bisa digeneralisir. Jadi, kalau bisa kita gunakan untuk kelas A misalnya, berarti harus juga bisa kita gunakan untuk kelas B. Nah, cara menentukannya yaitu dengan
tes retest, kemudian bisa tes belah dua, dan bentuk ekuivalen. Nah, ini bisa kita pelajari lanjut tentang uji validitas dan reliabilitas ini di statistik. Nah, ini mungkin ada teknik cara penghitungannya, teknik penentuan seperti apa sih valid dan tidak validnya. Nah, ini sudah saya jelaskan teknik menghitungnya itu ada di channel YouTube saya yang tadi sudah diberitahukan oleh Pak Syarif di channel saya Obama Study Club. Nah, di sini ada tutorialnya menghitung cara menginput nilainya, kemudian cara menentukan pertanyaan itu valid atau tidak, di situ ada. Nah, kemudian cara menentukan instrumennya, membuat instrumen. Nah, yaitu langkah pertamanya adalah kita tentukan terlebih dahulu variabelnya. Kita mau variabel apa yang mau kita bahas. Nah, setelah kita punya variabelnya, kita harus cari teori-teorinya. Ya, seperti apa konsepnya. Nah, setelah menemukan beberapa teori, kita dari beberapa teori itu bisa kita definisikan secara konseptual. Susun kalimatnya atau pernyataan kita sendiri berdasarkan teori-teori tersebut. Nah, di sini untuk langkah pertama yaitu variabel, menentukan variabel, mencari teori-teorinya atau studi literatur, kemudian definisi konseptualnya. Nah, setelah kita memasuki langkah pertama, kita masuk ke langkah kedua. Nah, dari definisi konseptual, kita masuk ke definisi operasional. Nah, ini hampir sama dengan definisi konseptual, tetapi ada menentukan bagaimana cara mengukurnya. Nah, setelah kita tentukan definisi operasionalnya, baru kita menetapkan instrumennya. Nah, seperti apa menetapkan instrumen? Kita memilih apakah kita mau membuat kuesioner, kemudian kuesioner yang seperti apa yang mau kita buat, bentuk apa pertanyaannya, kemudian skala sikapnya, kemudian tes atau lembar observasi. Nah, di situ kita akan tentukan di penetapan instrumennya. Nah, kemudian setelah kita menetapkan kita mau gunakan yang mana atau skala sikap yang mana, kita gunakan tes atau lembar observasi, baru kita membuat kisi-kisi instrumennya. Nah, kisi-kisi instrumen ini sama seperti kalau kita mau membuat soal UTS atau soal kenaikan kelas atau UKK, di situ kan kita membuat kisi-kisi soal ya. Nah, di situ kita bisa membuat tekniknya sama dan bentuknya juga sama untuk kisi-kisi instrumen. Nah, kenapa tadi saya bilang bahwa pengembangan instrumen ini bisa kita gunakan untuk membuat soal, karena ini memang sama. Kalau soal kan bentuknya pertanyaan sesuai materi yang sudah kita ajarkan. Kalau instrumen itu kita tadi berdasarkan dengan variabel. Nah, setelah kita susun kisi-kisi instrumennya, baru kita, oh ini langkah ketiga ya. Sorry. Langkah ketiganya adalah setelah menentukan kisi-kisinya, baru kita tulis butir-butir instrumennya, pertanyaannya, ataukah pertanyaan itu positif dan pertanyaan itu negatif. Kemudian setelah kita menulis butir-butir instrumennya, kita adakan uji coba. Nah, uji coba instrumen ini bisa kita menentukan tadi validitas dan reliabilitasnya. Nah, berdasarkan buku statistik yang pernah saya baca dan saya pelajari, untuk validitas itu minimal itu 70% valid dari pertanyaan yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan sudah 70% berarti bisa kita lanjutkan untuk dianalisis hasil uji cobanya. Nah, kemudian setelah kita uji coba, baru kita analisis. Nah, dari dianalisis ini kita bisa menentukan berapa pertanyaan yang valid dan berapa pertanyaan yang drop. Nah, di sini kita bisa menentukan apakah instrumen itu bisa kita lanjutkan atau harus kita revisi. Kalau memang tidak memenuhi syarat, berarti harus kita revisi terlebih dahulu. Revisi di butir-butir yang memang belum valid.
Nah, dari setelah kita revisi, baru kita bisa mengadakan uji coba kembali. Jika sudah memenuhi syarat, baru kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Yaitu tahap berikutnya adalah, nah di sini revisi, kemudian setelah kita revisi tadi yang saya bilang, kita bisa mengadakan uji coba kembali. Setelah kita mengadakan uji coba kembali dan hasilnya sudah sesuai dengan target, maka kita bisa memfinalisasi instrumen tersebut. Menyempurnakan lagi. Nah, setelah selesai baru bisa kita perbanyak. Okay. Nah, berikut adalah desain penyusunan instrumen. Tadi yang pertama, kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Variabel apa yang mau kita gunakan dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian kita cari teori-teorinya. Bisa dari teori A, teori B, teori C, dan teori D. Kemudian kita susun definisi konseptualnya, kemudian definisi operasionalnya, indikator, dan item butir soalnya. Nah, indikator ini masuknya ada di kisi-kisi instrumen, ya. Nah, berikut adalah contohnya, ya. Di sini saya ambil variabelnya adalah variabel motivasi berprestasi. Nah, di sini bisa dari teori Maslow, kemudian teori ini, kemudian teori Herzberg. Nah, di sini saya ambil 4 teori. Dari 4 teori ini, saya gabungkan menjadi satu dengan kalimat yang saya susun sendiri, tapi berdasarkan dari keempat teori-teori tersebut. Nah, di sini definisi konseptualnya adalah motivasi berprestasi adalah kesungguhan atau daya dorong seseorang untuk berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya, maupun yang dibuat diri sendiri atau orang lain. Jadi kita punya motivasi. Nah, setelah itu kita harus tahu nih indikator dari motivasi berprestasi itu, yaitu salah satunya indikatornya adalah berusaha untuk unggul dalam kelompok. Kalau seseorang itu sudah berusaha untuk unggul dalam suatu kelompok, berarti seseorang tersebut memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Kemudian yang kedua, menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, kalau seseorang itu memiliki keinginan untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan baik, berarti seseorang tersebut memiliki motivasi untuk berprestasi. Kemudian rasional dalam meraih keberhasilan. Kemudian menyukai tantangan, kemudian menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses, menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab pribadi, umpan balik dan resiko tingkat menengah. Artinya kita ambil beberapa indikator yang ingin kita ukur dari motivasi berprestasi tersebut. Nah, dari beberapa indikator ini kan ada 6 indikator ya. 6 indikator itu tidak hanya jadi 6 pertanyaan, bahkan bisa dikembangkan menjadi 40 pertanyaan atau 30 pertanyaan. Nah, dari sini kita berpatokan pertanyaan kita ya berpatokan dengan indikator-indikator yang ada, karena indikator ini adalah indikator dari variabel motivasi berprestasi agar pertanyaannya tidak lebar. Karena kalau kita mengukur motivasi berprestasi, ya artinya kita tidak perlu mengukur hal-hal yang memang tidak kita butuhkan jawabannya. Kita fokus kepada motivasi berprestasi, yaitu dengan tolak ukur indikator-indikator yang ada. Nah, indikator ini apakah bisa ditambahkan? Bisa. Cari dengan, misalkan di jurnal-jurnal motivasi berprestasi, mereka menggunakan indikator apa saja, nah itu kita bisa menggunakan indikator tersebut untuk mengukur motivasi berprestasi. Nah, selama COVID-19 ini, selama pandemi kan anak-anak belajar di rumah ya. Nah, di situ kita bisa sebetulnya mengukur motivasi belajar mereka secara daring. Apakah mereka memang motivasinya tinggi untuk belajar atau tidak. Nah, di situ kita bisa menambahkan indikator-indikatornya. Itu. Oke. Tadi kita sudah membahas tentang desainnya. Nah, sekarang saya bahas tentang
macam-macam skalanya. Nah, di sini kita bisa menentukan beberapa skala yang akan kita gunakan. Nah, di sini macam-macam skala pengukurannya adalah kita harus tahu dulu skala pengukuran itu apa, yaitu skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Nah, salah satunya yaitu ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, rating scale, dan skala Thurston. Nah, kita mau gunakan yang mana? Tadi kan saya sudah kita mau gunakan yang mana gitu kan? Nah, bisa kita gunakan skala Likert, skala Goodman, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya berikan contohnya untuk skala Likert. Nah, skala Likert. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur atau dijabarkan menjadi indikator variabel. Yang kedua, jawaban setiap item yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari yang positif sampai yang negatif. Yang ketiga, instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist atau pilihan ganda. Nah, contohnya, di sini bentuk pertanyaannya adalah prosedur kerja baru akan segera diterapkan di perusahaan. Misalkan pertanyaannya seperti itu. Misalkan ya, prosedur kerja baru akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Nah, di sini SS itu kode untuk sangat setuju, ST adalah setuju, RG adalah ragu-ragu, TS adalah tidak setuju, dan triple S adalah sangat tidak setuju. Nah, di sini kita bisa memberikan checklist. Mau yang mana? Atau SS, ST, GR, dan seterusnya. Nah, di sini juga memiliki skor masing-masing. SS itu skornya 5, sangat setuju. Kemudian ST skornya 4, sampai triple S skornya 1. Nah, untuk poin yang sangat setuju nilainya 5 itu untuk pernyataan yang positif. Tetapi kalau untuk pernyataan yang negatif itu akan berbalik. Sangat setuju itu skornya 1. Dan sangat tidak setuju itu skornya adalah 5 ketika pernyataannya adalah pernyataan negatif. Oke. Nah, macam-macam skala pengukuran ini adalah contoh untuk pilihan ganda. Prosedur kerja yang baru akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Nah, ini tinggal pilih, karena kalau yang ini tadi berbentuk tabel, kalau yang ini bentuknya adalah pilihan ganda. Nah, bisa dikasih skor. Nah, untuk menghitung validitas dan reliabilitasnya, ini harus di-convert terlebih dahulu dalam bentuk skor. Nah, skornya yang ini tadi, skor 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Ya. Nah, tapi kalau belum di-convert, itu belum kita bisa hitung validitas dan reliabilitasnya. Berarti harus di-convert terlebih dahulu. Oke. Nah, yang kedua adalah skala Goodman. Nah, di sini saya berikan skala tipe ini akan didapatkan jawaban yang tegas, yaitu dengan 2 interval. Nah, skala Goodman itu hanya 2 pilihan. Ya, contohnya, bagaimana pendapat Anda bila orang itu menjabat pimpinan di perusahaan Anda? Nah, berarti ini kan sebuah pilihan ya, setuju dan tidak setuju. Berarti bisa yang setuju itu kita beri skor 1 dan yang tidak setuju bisa kita beri skor 0. Lihat lagi tergantung dari pertanyaannya, apakah pertanyaan itu bersifat positif atau pertanyaan itu bersifat negatif. Nah, kemudian berikutnya semantik diferensial. Nah, skala ini juga digunakan untuk mengukur skala sikap yang berisikan serangkaian karakteristik bipolar, 2 kutub. Nah, di sini saya berikan contoh, kontrol orang tua terhadap hubungan seksual di luar nikah. Nah, berarti, kita lihat ya, hubungan seksual di luar nikah, tetapi dilihat dari kontrol orang tua. Semakin kontrol orang tua tersebut adalah 5. Tetapi kalau kontrolnya adalah longgar, berarti kita beri skor 1.
Nah, ini ada kutub, artinya ada kutub kiri dan kutub kanan. Nah, kemudian kalau kontrol orang tua itu sering dilakukan, berarti nilainya 5 sampai tidak pernah dilakukan. Nah, yang terakhir itu kontrol orang tua itu aktif dan kontrol orang tua itu pasif. Itu. Nah, ini bisa diberi skor. Atau kita yang kiri itu longgar, kemudian yang kanan itu ketat juga boleh, tapi skornya mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini untuk semantik diferensial. Nah, kemudian rating scale. Nah, di sini hampir sama dengan yang pertama ini tadi. Kalau yang ini kan hanya memberikan pilihan pada pilihan jawaban yang tidak berskor. Nah, ini yang memberikan skor adalah si penelitinya sendiri ketika dikonvert ke dalam bentuk angka atau kuantitatif. Nah, berarti kalau di sini langsung ada skornya. Si responden itu langsung memilih, ini langsung dipilih skornya mau 4, 5, 3, 2, 1. Nah, misalkan 5 itu adalah untuk sangat setuju, kemudian setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Nah, ini juga bisa diberikan rating scale itu kalau misalnya kita membeli sesuatu di online atau di GrabCar atau di Gojek. Nah, itu kan bisa kita kasih rating si drivernya, bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, dan bintang 5. Nah, ini sama seperti itu. Nah, kemudian skala Truston, nah seperti ini. Skala Truston meminta responden untuk memilih pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan berbeda-beda. Nah, di sini disediakan beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan berbeda-beda. Contoh yang pertama, saya senang belajar sejarah. Kemudian, pelajaran sejarah bermanfaat. Saya berusaha hadir tiap pelajaran sejarah. Saya berusaha memiliki buku mata pelajaran sejarah. Kemudian yang kelima, pelajaran sejarah membosankan. Berarti kita akan memberikan poin dari masing-masing pernyataan. Misal saya senang belajar sejarah, dia si responden memilih nilai 7, berarti dia sangat senang dengan pelajaran sejarah. Kemudian pelajaran sejarah bermanfaat. Oke, memang pelajaran sejarah bermanfaat untuk si responden. Saya berusaha hadir tiap pelajaran sejarah. Si responden mengisi dengan nilai 6, berarti kadang dia tidak berusaha hadir tepat waktu dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini adalah untuk macam-macam skala. Nah, dari skala ini ketika sudah diberikan skor, kita bisa mengolahnya dalam uji validitas dan uji reliabilitasnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.